Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah masuk ke pembelajaran pekan ke-13 ya teman-teman. Sudah melewati 3 bulan 4 bulan ya 3 bulan lebih untuk belajar PJJ melalui virtual, melalui online. Dan sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah dapat menyimak video pembelajaran mapel fisika. Dan hari ini kita akan membahas teori kinetik gas bab baru, dan yang akan kita bahas adalah gas ideal. Apa sih gas ideal itu dan bagaimana ciri-ciri dari gas ideal? Nah, sebenarnya di kehidupan ini tidak ada yang ideal. Kan tetapi secara teori, ideal itu ada pada gas, ada pada zat wujud gas, baik cair juga ada. Akan tetapi kita akan membahas terkait masalah gas ideal. Nah, adapun gas ideal merupakan sekumpulan partikel gas yang tidak saling berinteraksi satu sama lain. Jadi partikel-partikel gas itu tidak ada saling interaksi, tidak ada saling tarik-menarik, tidak ada saling tolak-menolak. Tidak ada sih sebenarnya yang tolak-menolak, tetapi yang paling intinya adalah gas ideal itu terjadi pada partikel gas yang tidak ada interaksi ataupun tarik-menarik antar partikel. Otomatis jarak antar partikel pun sangat berjauhan dan bergerak secara acak. Adapun ciri-ciri dari gas ideal, yang pertama adalah partikelnya berjumlah banyak, tidak ada tarik-menarik antar partikel. Jika dibandingkan dengan ukuran ruangan, ukuran partikel gas itu sangat kecil dan tidak dapat diukur, artinya diabaikan. Lalu tumbukan antar partikel gas dengan dindingnya. Jadi di dalam ruangan tersebut terdapat partikel-partikel gas. Nah, gas-gas itu akan ada tumbukan terhadap dinding pada ruangan tersebut yang menghasilkan tumbukan lenting sempurna. Setelah itu, partikel gas tersebar merata, bergerak secara acak ke segala arah, berlaku hukum Newton tentang gerak, dan energi kinetik rata-rata gas sebanding dengan suhu mutlak. Nah, yang dua terakhir ini nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya dan lebih rinci lagi bagaimana energi kinetik rata-rata gas itu dapat sebanding dengan suhu mutlaknya dan juga berlaku hukum Newton tentang gerak. Nah, adapun persamaan umum secara umumnya dari suatu teori kinetik gas itu ada pada PV sama dengan nRT, di mana P itu adalah tekanan gas, V itu adalah volume gas, R itu adalah tetapan gas ideal, dan di sini ada nilainya yang sudah ditunjuk oleh kursor, dan T-nya itu adalah suhu gas yang satuannya Kelvin. Ingat satuannya Kelvin. Dan yang paling penting adalah N-nya. N itu merupakan jumlah molnya. Nah, jumlah mol itu kalau antum tahu pada pembelajaran kimia bahwa N itu atau jumlah mol itu merupakan massa dibagi dengan massa molekul relatif. Jadi massa gas dibagi dengan massa molekul relatif. M per mr, gram per mr. Nah, itu yang biasa kalian ketahui pada saat pembelajaran kimia. Nah, adapun antara mr dengan v itu bisa disilang. Artinya v-nya bisa di bawah, mr-nya di atas. Jadi P sama dikali mr sama dengan m per v dikali rt. M per v masih ingat teman-teman bahwa besaran itu merupakan besaran massa jenis kilogram per meter pangkat 3. Jadi rho. Ingat pada saat kelas 10 tentang besaran dan satuan bahwa massa dibagi volume merupakan massa jenis yang satuannya kilogram per meter kubik. Nah, adapun VV yang N tadi, jumlah mol itu bisa dicari dengan menggunakan N besar per NA. Di mana N besar itu merupakan jumlah partikel gas. Ingat, bukan jumlah mol ya, jumlah partikel gas.
Jadi bisa dihitung tuh berapa partikel-partikel gasnya. Nah, dibagi dengan bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro itu 6,02 kali 10 pangkat 23. Dan ini paling antum sudah tahu pada saat pembelajaran kimia bab stoikiometri. Nah, setelah itu N per Na itu bisa atau dikali dengan R itu bisa dicari dengan menggunakan persamaan N besar dikali K. N besar itu jumlah partikel dan K itu adalah konstanta Boltzmann yang satuannya 1,38 kali 10 pangkat minus 23. Nah, ini adalah persamaan-persamaan umum yang ada pada kinetik gas. Nah, selanjutnya pada teori kinetik gas terdapat hukum-hukum yang terkait pada keadaan gas ideal. Yang pertama ada hukum Boyle. Hukum Boyle ini lebih kepada suhu yang dijaga konstan. Artinya yang berubah itu adalah tekanan dan volumenya. Jadi tekanan gas itu berbanding terbalik dengan volumenya. Jadi tekanan gas dikali dengan volume itu adalah konstan. Baik tekanan dan volume pada saat keadaan 1 itu akan sama dengan tekanan dan volume pada keadaan 2. Nah, jadi hukum Boyle ini menunjukkan bahwa suhu suatu gas itu dijaga konstan. Artinya yang berubah adalah tekanan gas dan volumenya. Tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Sehingga P1 kali V1 sama dengan P2 dikali V2. Hukum Charles. Nah, hukum Charles ini menunjukkan bahwa tekanan yang dijaga konstan. Beda dengan Boyle. Kalau Charles ini tekanan yang dijaga konstan. Sehingga yang berubah adalah volume dan suhunya. Antara volume dengan suhu itu berbanding lurus. Sehingga V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Itu hukum Charles. Sedangkan hukum Gay-Lussac itu menunjukkan bahwa volume yang dijaga konstan. Artinya yang akan diubah adalah tekanan gas dan suhu mutlaknya. Hubungan tekanan gas dengan suhu mutlaknya itu berbanding lurus sehingga P dibagi T artinya konstan, P1 dibagi T1 sama dengan P2 dibagi T2. Dan yang terakhir adalah hukum Boyle-Gay-Lussac itu menunjukkan hasil kali antara tekanan dan volume dibagi dengan suhu pada sejumlah partikel mol gas adalah tetap. P kali V per T itu sama dengan konstan, artinya P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Ingat, P itu adalah tekanan, V itu adalah volume, dan T itu adalah suhu, yang satuannya adalah Kelvin. Itu adalah persamaan keadaan gas ideal dan hukum-hukumnya yang terdiri dari 4 hukum. Oke teman-teman semuanya, jazakumullahu khairan kasiron, semoga bermanfaat. Tulis komentar dan komentar itu akan menjadi tugas antum atau penilaian tugas pada hari ini. Jazakumullahu khairan kasiron, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.